Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabir, saya dari kelas 1297. Nah, sebelum saya menyampaikan isi video saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, teman-teman, mungkin kemarin kita sempat belajar bersama mengenai salah satu materi di mata pembelajaran biologi, yaitu enzim dan metabolisme sel. Kemarin juga kita sempat ditugaskan untuk mencari tahu mengenai tahapan-tahapan proses katabolisme. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang masih linglung nih mengenai apa itu katabolisme. Nah, jadi teman-teman, katabolisme adalah proses penguraian zat-zat kimia yang kompleks menjadi lebih sederhana, atau dapat diartikan sebagai proses-proses penguraian senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Nah, jadi tujuan dari katabolisme ini semata-mata hanyalah untuk menghasilkan energi, teman-teman. Nah, jadi yang mana sih itu yang organik dan anorganik? Nah, contoh dari organik itu sendiri misalnya saja glukosa, protein, dan sebagainya. Sedangkan untuk anorganik itu sendiri misalnya saja NaCl, karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, bagaimana sih penerapan katabolisme dalam kehidupan sehari-hari? Nah, penerapannya ini sebenarnya sangat dekat teman-teman dengan kita. Misalnya saja makan, di mana makanan yang kita makan adalah organik dan yang dihasilkan adalah energi ataupun anorganiknya. Nah, jadi di sini akan terjadi proses katabolisme di mana makanan-makanan yang kita konsumsi tadi akan dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih tidak kompleks untuk dijadikan energi yang akan menyokong kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, teman-teman, langsung saja ke tahapan-tahapan dalam katabolisme. Nah, katabolisme sendiri itu katabolisme karbohidrat sendiri maksud saja itu terjadi melalui respirasi sel. Nah, respirasi ini terbagi menjadi dua. Ada aerob dan anaerob. Ada yang membutuhkan oksigen dan yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, khusus di video ini saya akan membahas yang aerob atau yang membutuhkan oksigen. Nah, tahap pertama pada respirasi aerob, sebagaimana yang kita tahu ialah glikolisis, atau di mana zat glukosa diubah menjadi dua asam porifat yang bertempat di sitoplasma dan menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Kemudian tahap kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, di mana dua asam porifat tadi dari glikolisis itu diubah menjadi dua asetil ataupun dua asetil KOA dan karbon dioksida, di mana ini terjadi di matriks mitokondria dan menghasilkan dua NADH tanpa menghasilkan ATP. Kemudian yang ketiga yaitu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini yang dua asetil KOA tadi tidak mengalami perubahan tapi mengalami penambahan karbon dioksida sebanyak 4 karbon dioksida dan masih sama tempatnya yaitu di matriks mitokondria dan menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH serta 2 ATP. Kemudian siklus terakhir yaitu transport elektron, di mana pada transport elektron ini akan dihasilkan 10 NADH dan 2 FADH, di mana 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH sama dengan 2 ATP, sehingga 10 NADH dikali 3 sama dengan 30 ATP dan 2 kali 2 FADH sama dengan 4 ATP, sehingga pada siklus yang keempat ini ataupun transport elektron itu terdapat 34 ATP yang dihasilkan. Nah, proses ini sendiri terjadi di membran dalam mitokondria. Nah, jadi teman-teman, jika dijumlahkan dari siklus pertama hingga siklus terakhir, maka akan didapatkan hasil akhir yaitu setara dengan 38 ATP. Nah, mungkin teman-teman menemui di berbagai media ada yang 38 dan ada yang 36. Nah, teman-teman, saya jelaskan lagi ya bahwa
sebenarnya hasil maksimal dari proses ini itu menghasilkan 38 ATP. Namun dari 38 itu akan digunakan 2 ATP untuk proses glikolisis kembali. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai tahapan-tahapan katabolisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.